Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Selasa, tanggal 28 Juli tahun 2020. Saya ucapkan selamat malam atas kehadiran pada perkuliahan daring atau online ini pada mata kuliah Computer Vision dengan sub materi pembahasan terakhir yaitu teknik pemahaman image ya. Eh, Hari ini Selasa pukul 6 sampai pukul 7.15. Jadi subtema yang kita bahas terakhir ini adalah bagaimana cara komputer melakukan pemahaman terhadap image yang ditangkap. Kita mulai dari pengenalan pola. Jadi untuk dapat menjadikan komputer paham terhadap objek yang ada pada image itu dilalui dulu mengenai pengenalan pola atau yang disebut dengan pattern recognition. Jadi pengenalan pola ini merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengelompokan. Jadi klasifikasi atau pengelompokan atau segmentasi berupa data numerik atau simbolik dengan memiliki tujuan adalah untuk mengenali suatu objek di dalam citra. Ya, jadi di sini kalau kita buat suatu pola seperti ini ya, jadi kombinasi 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 itu outputnya nanti diharapkan berpola huruf A. Jadi pengenalan pola ini jadi citra yang diakuisisi atau ditangkap ya setelah melalui proses akuisisi diolah datanya dianalisis baru dilakukan pengenalan pola seperti ini. Jadi nanti akan menghasilkan suatu informasi atau deskripsi objek. Jadi suatu suatu penentuan secara otomatis pola berupa bentuk, sifatnya, keadaan, susunan objek pada image tanpa keikutsertaan manusia secara aktif dalam proses keputusan. Jadi pengenalan pola ini bertujuan bahwa komputer sudah bisa melakukan pemahaman terhadap objek yang ada pada suatu image. Jadi seperti ini ya. Jadi ada suatu pola huruf A ya, ada yang miring, ada yang tegak ya, membandingkan grid per grid. Nah, jadi kalau polanya seperti ini dikatakan sebagai simbolik huruf A. Kalau polanya seperti ini, simboliknya huruf B. Baik, kita lanjutkan. Dasar pokok pikiran bahwa dalam pengenalan pola ini, karena apa? Karena manusia dapat mengenali objek yang dilihatnya disebabkan oleh otak manusia yang telah belajar melakukan klasifikasi atau segmentasi objek-objek di alam sekitarnya, sehingga mampu membedakan suatu objek dengan objek lain. Kemampuan sistem visual manusia ini diadaptasi dan ditiru oleh mesin. Jadi, mesin dapat meniru atau mengadaptasi teknik yang manusia mengenali objek dalam suatu uh, image. Dengan cara bagaimana? Komputer menerima masukan berupa citra objek yang akan diidentifikasi, kemudian memproses citra tersebut berdasarkan pola atau model tertentu dan memberikan keluaran berupa informasi atau deskripsi objek di dalam citra. Jadi seperti itu cara kerjanya hampir sama dengan cara bagaimana manusia menvisualisasi objek di alam sekitarnya. Nah, teori dasar mengenai pattern recognition atau pengenalan pola ini berdasarkan uraian di atas, pengenalan pola diidentifikasikan sebagai salah satu cabang kecerdasan atau yang dikenal dengan artificial intelligence, di mana artificial intelligence ini memiliki makna kecerdasan buatan. Maksudnya kecerdasan buatan ini adalah kecerdasan yang diadaptasi dari seorang pakar bagaimana cara dia mendefinisikan sesuatu.
yaitu yang menitik beratkan pada metode klasifikasi objek ke dalam kelas-kelas tertentu. Ya, jadi di kelas-kelaskan tertentu untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, metode pengenalan pola ini terdapat tiga macam. Yang pertama adalah teori template matching atau pencocokan template ya. Jadi menurut teori yang pencocokan template ini untuk mengenali suatu objek dengan cara membandingkan pencocokan template untuk gambar dari objek yang serupa dengan pola objek. Jadi pola objek yang disimpan dalam memori dengan mengidentifikasi objek dengan salah satu pola yang paling mendekati atau menyerupai. Maksudnya begini, jadi di sini ada catatan di bawahnya bintang template. Bintang template ini berarti catatan. Template ini berarti berupa file atau dokumen yang berfungsi untuk menyimpan pola-pola tertentu sebagai data acuan atau titik awal perbandingan untuk menghasilkan kesimpulan. Jadi dicocokkan. Jadi pola-pola yang terdapat pada objek yang akan didefinisikan itu semuanya fitur-fiturnya disimpan di dalam suatu file sehingga nanti akan dicocokkan. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Jadi dalam melakukan pencocokan pola ya, misalkan input masukan berupa suatu gambar anjing ya. Ini gambar manusia ini dianggap sebagai bagaimana cara memandang atau bagaimana akuisisi penangkapan pola gambarnya itu dilakukan secara visual. Jadi di sini ada suatu objek ya, objek berupa seekor anjing. Di sini pemrosesannya manusia. Dia berpikir ya, dicocokkan pada suatu file. Polanya bagaimana? Apakah pola seperti ini memiliki kesamaan dengan objek yang dilihatnya? Kalau tidak, dia akan mencari lagi ya. Apakah seperti ini berupa ikan? Nggak punya ekor, nggak punya sayap ya, sehingga dianggap tidak cocok, polanya tidak matching atau tidak cocok, atau memiliki objeknya memiliki kaki empat ya, punya ekor ya, wah polanya hampir mendekati ya. Sedangkan terakhir ya, mungkin ini kita singkat saja ya, polanya dianggap karena sama-sama memiliki ekor, memiliki empat kaki dan memiliki apa itu mata dua serta eh, kuping dua ya, itu diidentifikasi prosesnya memberikan kesimpulan bahwa dia berupa suatu binatang yang bernama anjing. Ini cara bagaimana pencocokan pola atau template matching berdasarkan file template yang disimpan. Yang kedua, ya, teori dasar pengenalan pola itu adalah teori feature. Orang kadang bilang teori feature analis atau ada juga yang bilang teori feature detection, sama saja ya. Berbeda dengan cara pencocokan template, seluruh objek dibandingkan dengan set seluruh objek yang tersimpan pada file induk atau template tersebut. Di feature analis juga dikenal sebagai deteksi feature ya. Feature analis atau juga dikenal sebagai feature deteksi dengan cara mengenali objek tersebut dengan merakit. Maksudnya merakit itu jadi dia memiliki apa, kita rakit dari mulai susunan-susunannya dirakit ya, untuk menentukan pola-pola apa saja yang dimiliki oleh objek tersebut. Misalkan kita membayangkan adanya suatu kursi. Biasanya kursi memiliki punggung atau sandaran secara vertikal dan memiliki kaki secara vertikal juga ya. Jadi cara kerjanya kita ibaratkan seperti ini ya. Jadi seperti tadi ya, bahwa adanya suatu objek yang kita lihat yang didefinisikan oleh mesin ya. Dia memiliki, oh ya, memiliki kaki empat ya. Di sini jadi masih belum terdefinisi. Kita rakit bahwa kakinya adalah empat. Ini cara feature detection atau feature analis ya.
Yang kedua, dia memiliki kepala, ya. Setelah memiliki 4 kaki, ternyata dia memiliki kepala, ya. Kalau betul, berarti dilanjutkan pada tahap berikutnya. Ya, jadi tahapan ini objeknya didefinisikan, oh dia memiliki selain 4 kaki dan kepala, dia memiliki tail atau ekor, ya. Ternyata betul, ya. Dilanjutkan proses berikutnya, ya. Sehingga menghasilkan kesimpulan akhir bahwa dia adalah sebuah eh, seekor anjing. Ini cara kerja bagaimana feature detection atau feature analis bekerja. Berbeda dengan template, bahwa kalau template dibandingkan dengan pola atau fitur-fitur yang terdapat pada file template-nya atau file induknya. Yang ketiga, ya, jadi teori yang ketiga adalah teori recognition by komponen. Jadi pengenalan dengan cara komponen. Teori ketiga tentang pengenalan objek ini yaitu pengenalan dengan komponen-komponen yang dimilikinya. Ya, teori ini mengatakan bahwa kita dapat mengenali objek yang dengan cara tidak merakit pola fitur-fiturnya, yaitu dengan cara yang dijelaskan dalam analisis fitur tadi, tetapi dengan merakit berdasarkan komponen-komponen dimensi ukuran, ya, yang dimilikinya dengan cara tertentu. Jadi dimensi ini adalah pola ciri khas tertentu, ya. Jadi dimensi-dimensi ini pola ciri khas tertentu, ya, ciri khas, ya. Teori ini mirip dengan analis fitur, tapi dia memiliki ciri tertentu, tetapi berbeda dengan jenis bagian yang dirangkai untuk menyusun objek. Contohnya adalah word recognition, jadi pengenalan huruf, ya, space recognition, pengenalan suara, ya, face detection, pengenalan wajah, ya, berdasarkan pola-pola tertentu yaitu biometrik. Jadi biometrik ini adalah ciri khas atau ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup. Jadi hampir tidak ada yang menyamainya. Atau berupa fingerprint, ya, pola yang terdapat pada eh, fingerprint, ya, itu berupa eh, ciri khusus yang disebut sebagai biometrik, ya. Metode yang digunakan banyak sekali, ya. Ada yang berupa DCT, discrete Gaussian, ya, FFT, atau di sini menggunakan parallel distribusi processing atau menggunakan neural network, contohnya Som Kohonen, ya, dan sebagainya, fuzzy logic dan sebagainya. Jadi eh, kalau pengenalan pola berdasarkan recognition itu menggunakan model matematis algoritma, metode-metode khusus yang diperuntukkan berdasarkan ciri-ciri khusus atas perhitungannya. Seperti tadi saya katakan bahwa space recognition, ya, itu membutuhkan suatu apa itu ini analog detection sama digital detection. Jadi adanya suatu ini perubah tertentu sehingga dia tidak bisa dilakukan secara tanpa metode. Demikian materi pembahasan mengenai pengenalan pola. Bila ada pertanyaan, saya harapkan silakan ditanyakan, ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.